semuanya, jadi kita saat ini lagi dalam perjalanan ke Kawah Ijen. Nah, sebelum kita ke Kawah Ijen, kita juga dapat menikmati beberapa pemandangan yang ada di Sempol. Nah, pemandangan apa saja yang ada di Sempol ini? Yang pertama, kita bisa melihat bukit-bukit yang ada di belakang saya. Dan juga kita bisa melihat ada panggung teater, yang mana panggung itu juga bisa digunakan oleh masyarakat setempat untuk mengadakan acara dan juga kegiatan. Kemudian di sebelah sana kita juga dapat beristirahat di gazebo itu. Kalau kita mau ngopi-ngopi dan juga makan snack sebelum kita berangkat ke Ijen, ada kafe yang ada di sebelah ujung sebelah sana. Nah, di bawahnya itu ada juga jalan yang curam dan menanjak, namun disertai dengan pemandangan bukit-bukit yang indah dan besar ini. Jadi sekian dari saya, nanti kita lanjut ya ke Kawah Ijennya. Bye-bye. Jadi teman-teman, selain kita menikmati pemandangan dan juga fasilitas yang ada di tempat ini, kita juga dapat berfoto di tulisan Welcome to Blawan. Jadi kalau kalian kesini, jangan lupa foto di tempat ini ya. Jadi sekarang kita udah sampai di Paltuding. Paltuding di Kawah Ijen ini, kalian bisa parkir kendaraan kalian di tempat ini. Kalian juga bisa mempersiapkan diri kalian untuk pendakian ke Kawah Ijen. Nah, di Paltuding ini kita bisa makan, kita bisa ke kamar mandi, kita juga bisa istirahat dan juga sholat. Nah, di warung-warung yang ada di Paltuding ini menyediakan makanan seperti bakso, nasi goreng, pecel, dan juga yang lain-lainnya. Di sini juga menyediakan teh hangat dan juga jeruk hangat untuk menghangatkan tubuh kalian. Nah, sebelum kita berangkat ke Kawah Ijen, di Paltuding ini kita juga bisa mendaftar online di website pendaftaran pendakian Kawah Ijen. Nah, di sini juga menyediakan beberapa peralatan untuk pendakian seperti sarung tangan dan juga penutup kepala dengan lambangnya Kawah Ijen. Nah, di sini juga ada shawl, di sini ada masker, buff, dan lain sebagainya untuk persiapan ke Kawah Ijennya. Oke, segitu dulu informasi dari kita. Bye-bye! Halo kawan-kawan, sekarang kita lagi naik ke Kawah Ijen. Nah, Kawah Ijen sendiri itu terletak di antara dua kabupaten, Bondowoso dan Banyuwangi. Nah, untuk tarif wisatawan lokal dikenakan sebesar Rp5.000, untuk weekend sebesar Rp7.500. Nah, untuk wisatawan mancanegara dikenakan tarif Rp100.000 dan untuk weekend Rp150.000. Nah, bisa dilihat sekelilingku ini adalah alam yang rindang dan sejuk. Nah, bagi anda yang rentan terhadap kedinginan, disarankan untuk mengenakan jaket, bawa jaket. Ya, itu saja, semangat mendaki. Goodbye.
Jadi teman-teman, selama pendakian ke Kawah Ijen, ada beberapa pos istirahat yang bisa kalian datangi. Nah, salah satunya seperti tempat yang aku datangin ini. Jadi kalau kalian lagi capek selama pendakian, kalian bisa mampir ke sini ya. Jadi teman-teman, di pos pemberhentian ini kita bisa membeli minuman, makanan, dan juga buah-buahan. Nah, kalian bisa lihat nih, seperti teman-teman kita yang lain, mereka juga lagi berhenti di pos ini untuk istirahat. Selain itu, kalian juga bisa pergi ke toilet yang ada di sebelah sana. Jadi, kalian bisa stay di sini untuk beberapa waktu sebelum naik lagi ya. Halo teman-teman, jadi aku sekarang lagi ada di Kawah Ijen. Nah, kalian bisa melihat sendiri nih pemandangan kawah yang sangat indah ini dengan warna hijau toska. Nah, ketinggian dari Kawah Ijen ini sendiri sekitar 2.769 meter di atas permukaan laut. Dan suhu yang ada di sini sekitar 2-8 derajat Celcius. Nah, teman-teman, yuk kita pindah ke sebelah kiri aku. Di sebelah sini ada bukit yang sangat indah juga. Jadi kalian kalau mampir ke sini bisa nih foto-foto di tempat ini pastinya. Ada banyak spot yang bisa kalian pilih. Nah, ada juga penambang yang menambang belerang di bawah Kawah Ijen itu dengan souvenir yang mereka buat seperti yang aku beli ini. Nah, mereka dapat membuat berbagai bentuk dari belerang ini seperti yang aku beli, berwarna kuning dan juga berbentuk bunga dan kepiting. Aku belinya seharga 9.000 teman-teman. Nah, gimana? Kalian tertarik gak ke Kawah Ijen dengan pemandangan yang sangat indah ini? Yuk ke Kawah Ijen! Halo kawan-kawan sekalian. Nah, bagi kalian-kalian yang mudah lelah untuk menaiki sampai ke puncak Kawah Ijen, tenang. Di sini ada yang namanya ojek, tapi ojeknya bukan ojek motor, tapi ojek seperti ini. Nah, bentuknya seperti gerobak. Bisa dilihat nanti penumpangnya nanti duduk seperti gini. Nah, nanti ada orang yang ngedorong dan juga ada yang menarik. Nah, untuk tarifnya akan dikenakan sekitar 600 sampai 1 jutaan. Nah, jadi gimana? Apakah Anda ingin menaiki ojek atau jalan sendiri sampai puncak? Gimana? perbatasan Desa Kalianyar dan Desa Jampit, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso. Nah, untuk tarifnya sendiri, untuk per orangnya kalian bisa membayar sekitar 10.000 dan untuk parkirnya kalian bisa membayar 2.000 untuk sepeda motor. Nah, untuk bisa mencapai di tulisan Kawah Wurung ini, di tempatku ini, kalian harus mendaki sekitar 193 anak tangga. Jadi semangat ya kalian yang mau ke Kawah Wurung. Bye bye, see you.
Nah, selain kalian bisa berfoto di depan tulisan Kawah Wurung Bondowoso ini, kalian juga bisa kok sambil quality time bareng keluarga, temen, pasangan. Nah, kayak aku nih, aku lagi bareng bestie aku, Duta. Untuk fasilitasnya sendiri akan disebutin oleh Duta. Apa aja, Dut? Oke, di sini kita bisa lihat ya pemandangan yang indah-indah banget sekali di Bondowoso ini. Di bawah sana itu ada parkiran, toilet, musola dan juga warung. Jadi tunggu apa lagi? Ayo ke Kawah Wurung! Halo semuanya, jadi sekarang aku lagi ada di puncak Kawah Wurung nih. Kalian bisa melihat pemandangan yang sangat indah di sekitar aku ini. Nah, kalian juga perlu tahu, bukit yang ada di belakang aku itu disebut dengan Bukit Teletubbies karena bentuknya itu mirip banget sama cerita-cerita yang ada di Teletubbies. Selain itu, tempat ini juga disebut dengan Kawah Wurung karena Kawah Wurung itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya kawah tidak jadi. Yang mana biasanya kita melihat kawah itu terdiri dari banyak air dan danau. Tetapi di sini terdapat banyak padang rumput, alang-alang, dan juga pohon cemara. Dan sebagai informasi tambahan buat kalian, di Bondowoso ini, dekat Kawah Wurung, lagi dibangun pembangkit listrik tenaga gas alam. Nah, teman-teman, selain itu, tempat-tempat yang ada di sini karena terdiri dari banyak rumput-rumputan. Nah, biasanya hewan-hewan seperti sapi, kambing, dan juga domba sering banget nih mencari makan di tempat ini. Nah, gimana teman-teman? Kalian tertarik gak dengan semua keindahan Kawah Wurung ini dan fasilitasnya untuk berkunjung ke tempat ini? Aku tunggu ya kedatangan kalian di sini. Bye-bye! Halo guys, sekarang aku ada di Kalipahit. Tahu nggak sih, Kalipahit ini ada di bawah kaki gunung Ijen. Jadi kalau kita terus ke sana itu nanti terusannya itu di Ijen. Nah, kalau kalian mau ke Ijen, jangan lupa mampir di sini ya guys. Jangan lupa mampir di Kalipahit. Nah, untuk di Kalipahit ini sendiri tidak memakai tiket ya, jadi gratis. Jadi tapi karena di sini gratis, jadi tidak ada penjaganya, harus menjaga sendiri barang-barang kalian dan sampah-sampahnya mohon dibuang sendiri ya. Tahu nggak guys? Ini kan airnya itu berwarna hijau kekuningan. Itu karena ini kan dekat Gunung Ijen, jadi itu mengandung belerang. Jadi agak bahaya jika kita minum. Oke? Tahu nggak kenapa sungai ini diberi nama dengan Sungai Kalipahit? Karena aliran dari Sungai Kalipahit berasal dari Kawah Ijen yang mengandung belerang dan rasanya pahit, sehingga sungai ini diberi nama dengan Sungai Kalipahit. Jadi guys, kalau kalian lagi ada di Kalipahit, kalian bisa menanjaki tebing-tebing yang ada di sekitar Kalipahit ini. Yuk ikutin aku untuk menjelajah Kalipahit ini. Let's go! Halo semuanya, kalian tahu nggak apa sih makanan khas dari daerah Bondowoso? Nah, kalau kalian lagi ada di Bondowoso, kalian pasti melihat banyak sekali penjual tape di sekeliling kalian. Nah, maka dari itu, Bondowoso disebut dengan kota tape. Dan sekarang ini, aku lagi ada di home industri pembuatan tape. Nama produk tapenya yaitu Raja Tape.
Nah, kalian kepingin tahu nggak bagaimana proses pembuatan tape itu sendiri? Yuk ikutin aku. Proses pembuatan tape yang pertama adalah dengan cara mengkuliti tanaman singkong hingga bersih. Setelah dikuliti, singkong akan dibersihkan untuk menghasilkan produk yang lebih higienis. Setelah dibersihkan, singkong akan dimasukkan ke dalam tungku yang besar untuk direbus beberapa saat agar menghasilkan tekstur yang lebih lunak. Setelah direbus, singkong akan didinginkan dalam beberapa waktu. Setelah didinginkan, singkong akan disortir dan dipotong, lalu diberi ragi, dan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam besek yang ditutupi daun pisang atau kardus, lalu difermentasi selama 2-3 hari. Pada proses pengemasan, singkong akan ditimbang sesuai dengan takaran yang ada pada pengemasan, untuk menghasilkan produk tape yang terbaik. Kita melihat proses pembuatan tape di Raja Tape. Sekarang aku lagi ada di toko yang ada di depan home industry tadi. Yuk kita lihat ada apa aja ya di dalam sini. Yang pertama, kita pasti dapat melihat produk tape yang udah dikemas dengan sangat baik dan siap untuk dijual. Nah, tape itu sendiri juga dapat diolah menjadi berbagai macam olahan. Seperti yang pertama itu ada rengginang tape, kemudian ada suar-sulir tape, dodol tape, pai susu tape, brownies tape, dan juga pai tape. Di atas sini juga ada tape crispy dan juga keripik tape. Nah teman-teman, gimana nih? Kalian tertarik nggak untuk membeli berbagai variasi olahan tape di Bondowoso ini? Nah, untuk kalian yang penasaran bagaimana rasa tape itu sendiri, yuk ikutin aku untuk mencicipi tapenya ya. Let's go! Nah, sekarang di sebelah aku sudah ada nih tape yang udah mateng. Nah, kita cicipi ya. Menurut aku, tape di sini sangat manis dan sangat lembut banget teman-teman. Jadi tape di Raja Tape ini bener-bener recommended ya. Lagi ada di alun-alun Bondowoso. Nah, di alun-alun Bondowoso ini biasanya masyarakat melakukan berbagai kegiatan mulai dari olahraga, bersantai, bermain, dan kulineran. Nah, di tempat aku berada ini yaitu di lapangan alun-alun Bondowoso. Di sini biasanya digunakan untuk kegiatan upacara 17 Agustusan. Nah, selain itu, di alun-alun Bondowoso juga terdapat banyak fasilitas umum seperti Paseban yang ada di belakang aku ini. Yuk lebih dekat ke Paseban. Nah, ini dia teman-teman, Paseban yang biasa digunakan untuk berlatih menari, menyanyi, drama, dan juga bela diri. Selain itu, juga ada monumen yang paling ikonik di Bondowoso, yaitu Monumen Gerbong Maut. Nah, Monumen Gerbong Maut ini menceritakan tentang sejarah bagaimana tahanan penjara di Bondowoso dipindahkan ke Surabaya melalui kendaraan gerbong barang yang tidak memiliki ventilasi udara apapun, sehingga selama perjalanan memakan banyak korban jiwa. Nah, teman-teman, gimana nih setelah melihat alun-alun Bondowoso? Kalian tertarik gak mengunjungi tempat ini? Yuk, segera ke sini! Halo kawan-kawan, sekarang aku berada di DRK Cafe. Lokasinya berada di Jalan RPA Kironggo, Lindungan, Bondowoso. Nah, Bondowoso bukan hanya terkenal akan pemandangan tape, gerbong maut, dan lain-lain. Dan juga Bondowoso ini punya spesialis kopi. Contohnya
kopi Ijen. Kopi Ijen ada dua jenis. Yang pertama ada Robusta dan Arabica. Seperti yang dilihat ini depan saya ini, ada dua kopi. Yang sebelah sini adalah kopi Robusta dan yang sebelah sini adalah kopi Arabica. Pasti kalian bertanya-tanya, apa perbedaan dari Robusta dan Arabica ini? Dari segi bijinya, kopi Arabica ini lebih lonjong, sedangkan kopi Robusta itu bulat. Nah, untuk segi rasa, kopi Arabica ini lebih lembut lah, lebih manis ketimbang kopi Robusta, karena kafein Arabica itu lebih rendah. Untuk kalian-kalian pecinta kopi, sangat direkomendasi nih kopi Arabica dan juga kopi Robusta. Nah, so tunggu apa lagi? Kita kopi? Mari ke Bondowoso dan silahkan cicipi kopi-kopinya. Mantap!